Halo guys, kembali lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Tensei Shitara Slam Tataken. Setelah peperangan selesai, Raja Gazel menitipkan Vesta kepada Rimuru. Di sini, Vesta diharapkan bisa bermanfaat terhadap Rimuru. Selain itu, para kawanan Lizardman meminta bergabung dengan Rimuru. Rimuru pun lalu memberikan nama kepada semua Lizardman. Sekarang, mereka berevolusi menjadi Dragon Youth. Para Lizardman diberikan tempat tinggal di dalam gua bekas Veldora. Karena suhu di dalam gua hampir mirip dengan asal tempat tinggal mereka. Tak lupa, Rimuru membagikan tugas kepada Lizardman untuk menanam tumbuhan hipokte. Selain itu, Vesta juga diberikan ruangan untuk menciptakan penemuan. Di tempat lain, para Raja Iblis sedang mengobrol mengenai Rimuru yang berhasil mengalahkan Orc Lord. Para Raja Iblis penasaran tentang Rimuru, terutama Raja Iblis Milim. Dia ingin sekali bertemu dengan Rimuru. Milim pun terbang ke hutan Jura untuk menemui Rimuru. Setelah mendarat, Raja Iblis Milim langsung bertemu dengan Rimuru. Tetapi, para bawahan Rimuru langsung menyerang Milim dan membawa kabur Rimuru. Serangan bertubi-tubi dari bawahan Rimuru tak ada apa-apanya. Milim masih berdiri tegak. Rimuru lalu menyuruh bawahannya untuk berhenti menyerang. Giliran Rimuru yang akan menghadapi Milim. Di sini, Rimuru berpikir cerdas. Milim mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Rimuru mempunyai rencana untuk mengalahkan Milim tanpa menggunakan kekuatan. Rimuru pun menyerang dan memberikan madu langsung ke mulut Milim. Rencana itu pun berhasil. Milim senang sekali dengan madu yang diberikan Rimuru. Milim pun menginginkan madu itu lagi. Rimuru akan memberikan madu, tetapi Milim harus mengakui kekalahannya. Milim berpikir dan membuat kesepakatan bahwa pertarungan ini dianggap seri saja. Akhirnya, Milim diberikan madu oleh Rimuru dan Milim dilarang menyerang bawahan Rimuru dan kotanya. Milim pun ingin ikut Rimuru kembali ke kota. Milim ingin mengetahui keadaan di kota Rimuru. Setelah sampai di kota, Rimuru memperkenalkan Milim kepada para warga kota. Di sini semuanya antusias. Milim lalu menganggap Rimuru menjadi sahabatnya. Setelah malam tiba, Milim sedang asik bersantai di kolam pemandian. Sedangkan Rimuru mengadakan rapat. Di sini mereka membahas tentang para Raja Iblis yang kemungkinan mulai melirik ke aliansi hutan Jura. Mereka sekarang harus berhati-hati. Raja Milim adalah salah satu raja yang terkuat. Keesokan harinya, di tempat penelitian Vesta, Vesta berhasil membuat full potion. Rimuru lalu berpikir untuk menjual full potion ke kerajaan. Tapi Vesta dan Kaijin memberikan saran kepada Rimuru untuk menjual low potion saja kepada Raja Gazel. Rimuru pun setuju dengan saran yang diberikan mereka berdua. Sementara itu, ada kekacauan di kota. Tapi kekacauan itu sudah ditangani oleh Milim. Milim memukul Pobia karena dia melukai Rigur. Nah, Pobia itu adalah utusan Raja Iblis Carrion. Dia diutus untuk mengawasi kota Rimuru. Setelah sadar dari pingsan, Pobia diinterogasi oleh Rimuru dan para bawahannya. Setelah mengetahui maksud dan tujuannya, Rimuru malah melepaskan Pobia begitu saja. Terlihat wajah Pobia masih kesal dengan Rimuru dan Milim. Setelah itu,
Rimuru meminta Milim untuk menceritakan Raja Chiron dan Raja Iblis lainnya. Tapi Milim tidak mau menceritakan sesuatu tentang Raja Iblis karena memiliki rahasia yang harus dijaga. Rimuru tak pantang menyerah. Rimuru membujuk Milim dan akan dikasih hadiah madu bila menceritakan tentang Raja Iblis. Akhirnya Milim pun luluh dan dia menceritakan tentang para Raja Iblis. Di tempat lain, tepatnya di kawasan hutan Jura, ada sekelompok manusia yang sedang bertarung dengan monster. Tapi tiba-tiba Gupta datang dan mengalahkan monster itu dengan mudah. Setelah mengalahkan monster, Gupta mengajak para manusia ke kota Rimuru dan bertemu dengan Rimuru. Seperti biasa, tujuan mereka tak beda dengan yang lainnya. Mereka penasaran dengan Slime yang sudah mengalahkan Orc Lord. Selain itu, memastikan bahwa Slime berada di pihak kawan. Nah, untuk membuktikan bahwa Rimuru tidak jahat, Rimuru mempersilahkan mereka untuk tinggal di kota Rimuru sepuasnya dan menyebarkan cerita bahwa yang mengalahkan Orc Lord itu adalah Yom. Rimuru tidak ingin namanya menyebar. Hanya saja berita itu disebarluaskan dengan judul Yom mengalahkan Orc Lord dibantu oleh seorang monster. Di tempat lain, ada seorang badut yang bernama Tyr. Dia memberikan informasi kepada Raja Iblis Clayman bahwa Carbides akan bangkit. Sementara itu, Poppia dan 3 rekannya sedang istirahat di tengah hutan. Poppia masih merasa kesal dengan Milim dan dia ingin membalas perbuatan Milim. Tiba-tiba ada 2 badut datang bernama Footman dan Tyr. Mereka berdua menawarkan kekuatan yang setara dengan Raja Iblis. Footman dan Tyr menghasut Poppia agar masuk ke dalam rencana mereka. Akhirnya Poppia terhasut dan menerima tawaran untuk membangkitkan Carbides. Poppia pun diajak ke sebuah gua yang di dalamnya ada Carbides yang disegel. Ketika Poppia masuk ke dalam gua, Footman dan Tyr langsung pergi karena rencana mereka sudah berhasil. Tak lama setelah itu, tepatnya di tengah kota Rimuru, muncul seorang Dryad bernama Tria. Dia adalah adik dari Treni. Maksud dan tujuan Tria datang, dia memberikan informasi bahwa Carbides sudah bangkit dan menuju ke arah hutan Jura. Kekuatan Carbides setara dengan Raja Iblis. Tria pun dibawa ke dalam ruangan. Di sini, Tria menjelaskan tentang Carbides. Terungkap, Carbides adalah anak dari naga Veldora. Carbides terlahir dari awan energi sihir Veldora. Mereka yang ada di dalam ruangan berpikir, bagaimana cara mengalahkan Carbides. Lalu, Milim menawarkan dirinya untuk ikut bertarung melawan Carbides. Tapi, niat Milim yang baik malah ditolak, karena ini merupakan persoalan dari aliansi hutan Jura. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Nah, itu dia cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.